Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin, para bapak ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita patut mengucap disebabkan karena nikmat Allah melimpah kepada kita semua, yang alhamdulillah Allah kembali membangkitkan kita dari kematian kita semalam, kemudian diperkenankan lagi untuk bisa melakukan berbagai macam aktivitas duniawiyah kita, dan kita awali dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Berharap Allah Subhanahu wa taala selalu saja menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, ridho akan apa yang kita lakukan, dan terus saja menambahkan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sementara salawat dan salam yang kita baca untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harapannya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan salawat-salawat tersebut menjadi satu bukti bahwa kita mencintai Nabi, dan kemudian dijadikan pula sebagai satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi dan kendaraan yang akan kita gunakan untuk bisa bertemu meraih syafaat yang pernah beliau janjikan. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa disangkal dan memang benar pandangan para ulama yang menyimpulkan bahwa Al-Quran itu hadir sebagai pedoman kehidupan manusia. Bahkan Al-Quran menampilkan dirinya atau memperkenalkan dirinya sebagai pedoman itu setidaknya hudal lil muttaqin, dia itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di kali lain Al-Quran pun menampilkan dirinya sebagai hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Nah, ulama menyimpulkannya kalau Al-Quran itu tampil sebagai hudal lil muttaqin, maka apa yang disampaikan atau didiskusikan dalam ayat tersebut adalah persoalan-persoalan berkaitan dengan keyakinan yang boleh jadi orang-orang yang tidak beriman tidak akan pernah mungkin mau melakukannya disebabkan karena landasannya keimanan kepada Allah. Katakanlah kalau ada perintah sholat dan manfaatnya tidak akan pernah mungkin mau dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak mengerti manfaatnya. Puasa, kalau dia perintah Allah, tidak akan dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak beriman dan tidak mengakui akan ada manfaatnya. Tapi kalau hudal linnas, dia petunjuk bagi manusia, maka apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu berkaitan dengan kehidupan manusia. Sehingga siapapun orangnya, berimankah dia atau kafirkah dia, diundang oleh Allah untuk meneliti kebenaran ayat itu dan kemudian melihat aneka manfaatnya. Itulah hudal linnas. Dan tampilnya Quran itu dengan bahasa-bahasa yang disesuaikan pada masa hadirnya Al-Quran. Salah satu gaya bahasa yang digunakan oleh Quran itu menggunakan tamtsil namanya. Tamtsil itu Al-Quran membuatkan sebuah perumpamaan karena orang dulu itu tertarik dengan berbagai macam perumpamaan. Katakan menarik untuk orang yang mau bersedekah, Allah membuatkan perumpamaannya seperti orang yang menanamkan satu biji, kemudian tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 biji.
Bukankah itu perumpamaan yang menguntungkan? Orang dulu langsung sanggup untuk mencerna. Kenapa orang dulu itu langsung sanggup mencerna? Karena itu merupakan bagian dari kehidupan mereka. Kehidupan mereka tidak lain dari, kalau tidak pedagang, ya petani. Maka dibuatkanlah ungkapan-ungkapan pedagang atau diungkapkanlah ungkapan-ungkapan petani. Mereka akan langsung memahaminya. Sementara ketika Quran itu sudah hadir 1400 tahun sekarang ini, maka bahasa-bahasa ini dibutuhkan oleh para ulama yang menjelaskan secara detail lewat tafsir-tafsirnya. Banyak perumpamaan-perumpamaan, ada yang langsung bisa dicerna saat ini, ada yang sulit untuk dicerna. Bahkan bisa jadi perumpamaan tersebut malah dianggap sebagai melecehkan, bisa jadi. Kenapa dianggap melecehkan? Karena dikonsumsi oleh orang yang tidak lagi menggunakan bahasa itu. Maka dibilanglah pelecehan-pelecehan itu. Nah, di kesempatan pagi hari ini, saya setidaknya ingin menyampaikan 2 tamsil Allah berkaitan dengan perempuan. Yang kalau tidak dipahami, ya disalahpahami. Gitu. Kemungkinan cuma 2. Kalau itu tidak dipahami, kebanyakan orang terhadap ayat tersebut menyalahpahami. Nah, 2 ayat yang ingin saya sampaikan. Pertama, dalam surat Al-Baqarah Allah membuatkan tamsil perempuan ini sama dengan sawah ladang yang digarap oleh seorang petani. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harsakum annasi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 223. Nisa'ukum, istri-istrimu itu, harthul lakum, adalah tanah garapan atau sawah atau ladang yang kamu garap wahai laki-laki untuk diri kamu. Fa'tu harsakum, maka datangilah sawahmu itu atau ladangmu itu, atnasyitum, bagaimana saja kamu suka. Wa qaddimu, dan kedepankanlah li anfusikum, manfaatnya untuk diri kalian sendiri. Wattaqullah, dan kemudian bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah annakum mulaquhu, bahwa kalian semua akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira. 1. Istri diperumpamakan sebagai sawah ladang. Yang kedua, Al-Quran menggunakan redaksi hunna libasul lakum wa antum libasul lahum, bahwa mereka itu, para istri-istri kalian itu, ibarat atau bagaikan pakaian bagi kamu dan kamu pun pakaian bagi mereka. Setidaknya inilah 2 yang ingin saya sampaikan itu. Ya, pertama, istri-istrimu bagaikan sawah ladang bagi kamu. Istri-istrimu itu bagaikan pakaian bagi kamu. Nah, Bapak Ibu kalau baca Quran bicara tentang istri itu, rata-rata Quran tidak pernah mengungkapkan bahasa singlenya. Selalu aja Bapak Ibu kan ketemu istri-istrimu gitu. Nah, ini kemudian dipahami pula oleh beberapa sahabat-sahabat kita sebagai tuh ayat Quran menunjukkan bahwa kalau laki-laki tulen itu istrinya jangan 1. Kenapa yang banyak respon ibu-ibu ya begitu? Tuh Quran nggak ada bilang istrimu, nggak ada. Selalu saja Quran itu istri-istrimu, kalimatnya begitu semua, cari aja gitu. Selalu aja ungkapan Quran, istri-istrimu bagaikan sawah ladang bagi kamu, istri-istrimu itu pakaian bagi kamu. Jarang atau bahkan tidak ada bahasa Quran itu membentuk kata single. Umumnya selalu saja dalam bentuk jamak. Sehingga kalau mau dipahami ataupun ada orang memahaminya, istri-istrimu itu, maka ada kesimpulan seorang laki-laki tulen sesuai dengan arahan Quran, istrinya jangan 1. Saya dulu pernah ceramah diundang ke Madura, gitu ya. Jadi ada teman di Mekah, terus kemudian seneng, dia bilang, sampean nanti saya undang ke kampung saya di Sampang, Madura.
Bilang, insya Allah saya datang. Nah, pas begitu ada undangan, datanglah saya ke sana. Kebetulan saya sendirian berangkat itu. Begitu sampai di sana, gabung dengan para ulama-ulama, dengan kiai-kiai. Lantas saya duduk di tengah, terjadilah percakapan. Dia tanya saya asal usulnya, tinggal di mana, sampai dia tanya, gimana, berapa keluarga? Dia tanya begitu. Saya bilang, istri saya 1, anak saya 3 kiai. Istri saya 1, anak saya 3 kiai. Maka kiai itu langsung saja nepuk paha saya, bukan kiai sampean ini, dia bilang gitu. Bukan kiai, dia bilang. Saya bilang istri saya 1, anak saya 3, bukan kiai sampean ini. Gitu. Maksudnya gimana kiai? Kalau yang namanya kiai itu istrinya nggak 1, baru kiai. Dia bilang begitu, kata Kiai Sambang ini. Saya pulang ke Jakarta, biasalah terjadi percakapan suami istri kalau udah habis pergi pulang jauh kan ngobrol, gimana Pak di sana ceritanya. Saya ceritain, ada kiai nanya Papa istrinya berapa? 1. Terus Papa jawabnya 1. Terus dia bilang bukan kiai sampean ini, kalau kiai istri lebih dari 1. Maka istri saya bilang besok-besok kalau diundang lagi ke Madura nggak usah gitu. Di sini juga nggak kehabisan lahan, dia bilang gitu. Nah nggak usah gitu. Sehingga saya kalau sekarang ke Madura pasti saya ikut gitu, nggak pernah sendirian lagi gitu. Nah, kalimat istri-istrimu bagaikan sawah ladang bagi kamu, kamu atau istri-istrimu adalah pakaian bagi kamu, ini kan bahasa 1400 tahun lalu, tahun 700-an, di mana budaya pada masa tersebut dapat dipastikan nggak ada laki-laki, atau jarang, sangat kecil sekali kemungkinannya seorang laki-laki itu punya istri 1. Zaman itu jarang ada laki-laki punya istri 1, jarang. Ya. Maka pada masa tersebut rata-rata seorang laki-laki memiliki istri lebih dari 1. Kalau bahasa puluhan masih biasa, ratusan. Istri itu ratusan. Saya waktu baca ataupun ngaji tafsir surat Al-Lahab, kemudian disebutkan ada salah satu istrinya, dibilang salah satu istrinya. Kenapa? Wamro'atuhu, salah satu istrinya. Kenapa? Karena istrinya Abu Lahab itu lebih dari 100. Istrinya Abu Lahab lebih dari 100. Ketika kiai saya bilang lebih dari 100, saya dalam hati pikir, ya pantas aja lah, wong namanya juga Lahab gitu. Apa aja dia telan gitu. Ya, istrinya lebih dari 100. Nah, terus kemudian kalau mau membaca sejarah zaman dulu Nabi Sulaiman ada sementara pakar tafsir menuliskan pandangannya, istri Nabi Sulaiman itu 700. Jangan ya Allah, Nabi Sulaiman ini bukan suami ibu, kenapa harus ya Allah? Kan Nabi Sulaiman ya dia 700. Bahkan itu Nabi Sulaiman katanya, saya nggak tahu nih, tapi ini benar katanya itu, walaupun katanya tuh ada beberapa jamaah yang sampai ke negeri ini, negeri Cina. Cina itu kaisar atau rajanya kan punya selir 1000. Waktu Nabi Sulaiman 700, pertanyaannya kapan ketemu istrinya tuh? Ya, berapa lama dia harus ketemu istrinya? Wong 700 kok. Begitu saya dengar Raja Cina itu punya istri lebih 1000, pertanyaannya berubah, kapan pakai celananya tuh orang? Saya bilang gitu. Orang 1000 kok gitu. Makanya pada masa tersebut kan wajar kalau ungkapan Quran istri-istrimu, 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 karena bahasanya menyesuaikan dengan budaya setempat gitu. Maka kalau dibilang istri-istrimu itu bagaikan sawah ladang bagi kamu, itu bukan berarti, kalau menurut para ulama yang sesepakati, ini sebuah saran bahwa laki-laki itu harus punya istri lebih dari 1. Enggak, budaya pada masa tersebut menyebabkan Quran menggunakan bahasa lokalnya. Ini kan bahasa lokal sebenarnya sih.
Ya, nisaukum, istri-istri kalian itu harthun, sawah, ladang bagi kalian semua. Sawah disebutnya ladang tempat garapan. Harthun itu kan ladang untuk digarap. Mau bentuknya kebunkah itu, mau bentuknya sawahkah itu, bukankah itu ladang, garapan seorang laki-laki. Maka orang-orang sekarang menganggap ayat ini pelecehan bagi perempuan. Kenapa? Masa kita kaum Hawa disamakan dengan ladang tempat bercocok tanam, Pak, gitu. Bahasa Quran kasarnya luar biasa. Maka ketika ada orang yang memahami demikian, bahwa bahasa Quran itu kasar, maka saya mau bilang bagi orang ini, Anda telat lahir. Gitu ya. Kalau mau memahami Quran sesungguhnya, Anda lahir tahun 600-an. Baru Anda bisa bilang ini nggak kasar. Tapi kalau Anda lahir dalam kondisi sekarang memahami teks pada tahun 600-an, pasti Anda bilang kasar. Kenapa? Bahasa-bahasa dulu kan kasar menurut bahasa orang sekarang. Sedangkan bahasa itu pada masanya ya biasa-biasa saja. Ya. Saya sering mencontohkan begini. Kalau dalam bahasa orang dulu babu masih biasa-biasa aja orang nyebut babu itu tuh. Ya, jongos. Jongos biasa-biasa aja. Orang yang kerja dengan orang Belanda, jongos lah dia. Terus kemudian berubah menjadi babu. Jongos berubah menjadi babu karena kasar. Babu berubah lagi karena kasar menjadi pembantu. Bukankah pembantu itu sekarang kasar? Maka dirubah lagi menjadi asisten rumah tangga, ART, gitu kan. Bukankah bahasa itu berubah-berubah? Sehingga nggak salah kalau ada ulama yang menyimpulkannya bahasa itu bagaikan makhluk hidup, dia pernah ada terus mati berubah lagi, itu bahasa. Ya, kalau ada film-film yang dulu dibuat tahun 60-an terus kemudian tanpa sensor, maka Bapak akan menemukan ungkapan-ungkapan para bintang film yang saat ini dianggap kasarnya luar biasa. Tapi pada masa itu ya dialog masyarakat namanya. Apa yang dianggap tabu oleh kita saat ini dan kasar pada saat ini tidak tabu dan tidak kasar pada masa tersebut. Bahkan pada masa tersebut menjadi keasikan tersendiri mendengarkan kalimat-kalimat tersebut. Karena memang dialognya nyambung dan itulah naturalnya. Nah, sehingga kata ulama ketika memahami nisaukum harsul lakum, satu, jangan dipahami itu merupakan arahan Quran agar laki-laki memiliki istri lebih dari satu. Kedua, ini ungkapan Quran yang bukan ngenyek atau menganggap perempuan-perempuan itu sesuatu yang rendah dengan anggapan ini. Kalau ada orang sekarang bilang istri sebagai sawah ladang dianggap rendahan, menghina, pada masa turunnya Quran justru ayat ini mengungkapkan keagungan seorang perempuan. Bayangkan, kalau sekarang menjadi pelecehan, dulu pengagungan ini. Istrimu itu ladang bagi kamu untuk kamu garap. Maka bagaimana pada masa tersebut ini menjadi sebuah pengagungan perempuan? Gini, pertama kalau sudah disebutkan istrimu ladang bagi kamu, suaminya nggak disebut. Kenapa suaminya nggak disebut? Rasanya meskipun suami itu tidak disebut, apa fungsinya? Kita mafhum. Kalau istrimu ladang bagi kamu, kamunya, kitanya para laki-laki kira-kira apa nih? Hah? Keboknya? Keboknya? Kitanya kan petaninya kan? Ya, jadi kalaupun tidak disebut sudah mafhum. Rasanya kalau istri itu sebagai sawah ladang, maka suami adalah petani. Nggak usah disebut. Kenapa nggak usah disebut? Itu ungkapan penyingkatan Al-Quran. Ya, bahasa ringkasnya dia. Karena akan dipahami oleh banyak orang tanpa akan melenceng. Maka istrimu adalah sawah ladang bagi kamu, kamunya petani. Maka kalau gitu sudah dapat gambaran istri sawah ladang, suami petani. Gimana gambarannya? Gini. Kamu dalam ayat ini sebagai khitabnya, orang yang diajak bicaranya, kamu sebagai petani, maka coba lihat petani yang baik itu kayak apa. Mereka tahu petani yang baik itu kayak apa. Kamu sebagai seorang laki-laki, jadilah seperti seorang petani yang baik, yang profesional. Maka pertama kita akan menemukan bagaimana karakteristik suami ataupun petani yang baik itu. Petani
Petani yang baik itu adalah seorang petani yang memilih tanah garapannya yang mudah dan yang terbaik. Biasanya dia milih kalau petani itu tuh. Kalau jadi petani yang terbaik, kemudian ada sawah dijual. Sawah dijual nih. Yang satu sawah itu dijual dekat irigasi, pinggir jalan sudah airnya ngalir, ada irigasinya, nggak matilah airnya itu tuh. Adanya persis di pinggir jalan. Kemudian ada sawah yang mau dijual lagi, adanya paling bawah sekali, yang jauh. Turunnya aja kalau orang Sunda bilang lewat galengan terus, pematang sawah terus sampai ke bawah. Yang jalannya saja susah, airnya juga susah. Itu biasa kalau petani-petani dapat sawahnya paling ujung, itu kalau udah malam dia suka keluar ngatur air karena takut nggak kebagian sawahnya. Setidaknya saya tahu karena di kampung saya rumahnya itu pinggir sawah gitu. Jadi dia keluar jam 1, jam 2. Terus ketika ditanya, habis ngapain? Nyari air. Kenapa nyari air sekarang? Kalau siang nggak kebagian ntar. Bukankah dia harus ekstra keras atau bekerja keras dia tuh? Malam harus keluar. Begitu kemudian mendapatkan hasil tidak sebagus yang di atas. Tapi lihat kalau harga jual, maka sawah di pinggir jalan dengan irigasi yang selalu airnya ada dengan sawah di bawah harganya beda. Orang akan jual mahal sawah di pinggir jalan ini dengan irigasi yang terus akan mengalir airnya, gampang didatanginya, akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan sawah yang ada di ujung sana. Kalau kamu menjadi petani, pilihlah sawah ladang garapanmu yang terbaik. Dan disitulah perempuan itu punya harga mahal. Seorang perempuan yang baik-baik hasil didikan orang tuanya, dengan kondisi masyarakat yang baik, mahal harganya dibandingkan dengan perempuan-perempuan murahan di pinggir jalan. Nah, mahal dia, hormati dia. Nah kalau gitu jadilah wanita-wanita mahal dan terhormat karena kamu akan dipilih orang laki-laki. Ya. Kalau gitu disinilah pengagungan kepada perempuan. Kalau kamu ingin menjadi seorang wanita terhormat dan mahal dipilih oleh petani yang baik, kamu wahai wanita, jadilah sawah ladang yang terbaik, yang mahal. Yang mahalnya gimana? Nabi memberikan pilihan kepada seorang laki-laki kalau sudah menikah itu. Seorang perempuan itu kan dinikahi oleh seorang laki-laki karena di dalam diri perempuan ada 4 faktor. 1, kecantikannya. 2, keturunannya. 3, hartanya. 4, agamanya. Fasfar bizatid din taribat yadak, kata Nabi. Pilihlah yang beragama karena engkau akan beruntung wahai laki-laki. Kalau gitu perempuan menjadi mahalnya karena akhlak keagamaannya. Mahal dia, dihormati dia. Maka petani yang baik pilihlah seorang wanita yang baik. Wanita itu pun jadilah dirinya yang terbaik. Sehingga kecantikannya tidak hanya sekedar wajah, tapi bukankah ada kecantikan batin yang orang bilang kadang inner beauty itu. Kalau gitu begitu. Bukan ayat ini melecehkan perempuan. Kalau kalian mau dihargai oleh seorang laki-laki dan dipilih oleh laki-laki yang baik, kamu pun harus jadi ladang yang terbaik. Ladang terbaik adanya di pinggir sawah yang mudah irigasi dan datengin orang gampang. Kalau gitu kalau kamu ingin mendapatkan seorang laki-laki terbaik, akhlakmu perbaiki. Karena biasanya laki-laki yang jelek senang kepada perempuan yang jelek dalam pengertian akhlaknya. Laki-laki yang terhormat senang kepada perempuan yang terhormat secara akhlaknya. Kalau gitu, bukankah ayat ini dipahami sebagai menjunjung tinggi perempuan? Ya. Nah, kalau gitu petani, wahai petani laki-laki, jadi petani yang terbaik. Wahai perempuan, jadi ladang yang paling bagus karena kamu akan dipilih oleh petani yang baik. Nah, kalau sudah petani itu kemudian memilih garapannya, sawahnya, maka kemudian yang kedua, petani yang baik ini mulai selesai dia beli, dia punya sawahnya, garap sawahnya. Maka seorang petani yang terbaik, dia akan mengolah sawahnya menyesuaikan waktunya. Biasanya ada waktunya, kapan dia nanam, kapan dia bisa bercocok tanam.
Kalau lihat di daerah-daerah orang akan bercocok tanam itu kalau udah musimnya berubah. Ini udah mau musim hujan baru mereka garap. Kenapa mereka menggarapnya pada saat musim hujan itu? Karena nanti gampang airnya, ya, mudah ngelolanya. Maka kalau gitu bukankah dia memilih waktu untuk menggarapnya disebabkan karena kalau nanti saya punya hasilnya baik. Itu kan petani. Maaf, ketika manusia, bagaimana manusia ini menggarapnya? Maaf, kalau mungkin ungkapan saya kotor atau kasar. Bukankah ini sebuah kaidah kalau kamu berhubungan dengan istrimu, pilihlah waktu-waktu yang terbaik dalam pengertian tenang, nyaman. Tidak hanya sekedar yang penting tersalurkan hasrat seksual. Enggak. Kita ini bukan binatang yang bisa kawin kapan saja. Kalau gitu wujudkanlah suasana yang nyaman. Karena petani akan menggarap sawahnya ketika dia lihat musim bagus baru dia akan garap. Kalau gitu kita tidak sembarangan pula ketika melakukan hubungan suami istri itu. Bukankah wujudkan ketenangan lahir batin? Bukankah hubungan itu tidak hanya sekedar memuaskan satu pihak sementara satu pihaknya tidak nyaman? Kalau gitu bikin nuansa-nuansa yang baik, yang bagus, terutama tenang lahirnya, batinnya dan segala macamnya. Bahkan ketenangan, maaf, sampai dianjurkan berdoa sebelumnya. Bukankah begitu Islam mengajarkannya? Bukankah ada doa melakukan hubungan suami istri itu? Kenapa harus diawali dengan doa? Menciptakan ketenangan lahir batin saat melakukannya. Berbeda dengan orang-orang atau pasangan-pasangan yang tidak resmi, atau berbeda dengan orang yang hanya sekedar hubungan suami istri adalah menyalurkan hasrat biologis. Beda dia. Maka petani yang terbaik pada saat kamu melakukannya pun ciptakan suasana ketenangan itu. Kenapa? Karena hasil panennya nanti buat kamu. Bukankah keren ungkapan Quran itu? Ya, sehingga ketenangannya baca doanya. Nah, kemudian petani yang baik sudah dia garap, lihat kondisinya, situasinya. Kemudian yang kedua, petani yang terbaik itu mengatur jarak tanam. Ini kan petani yang baik nih, mengatur jarak tanam. Ibu bapak kalau ngelihat petani kemudian di sawah ketika dia mau tanam padinya, itu kan biasanya dia buatkan garis-garis tuh, garis vertikal horizontal. Ketika sudah vertikal horizontal, maka di setiap simpulnya baru taruh, letakkan. Bukankah begitu mereka itu menanam padi? Kalau bapak ibu melihat bagaimana kebun karet itu kebun karet dari sini lurus ke sini lurus, jaraknya sama. Rata-rata yang namanya setiap pertanian yang terbaik itu akan mengatur jarak tanamnya. Kenapa? Ini kalau kedekatan, akarnya akan saling beradu. Nanti kalau akarnya saling beradu, maka makanannya saling berebut, pohonnya nggak bagus gitu. Makanya antara satu pohon dengan pohon pakai jarak gitu. Bukankah itu namanya mengatur jarak tanam? Maka hasilnya maksimal. Kalau ini dipahami oleh petani, dipahami oleh orang dulu, kalau gitu, kalau memang menginginkan punya anak, atur jarak antara anak satu dengan anak yang kedua. Kalau kamu pengen bagus, atur jaraknya. Anak pertama dengan anak yang kedua kira-kira bedanya berapa tahun? Yang kedua dengan ketiga kira-kira berapa tahun? Bukankah atur jaraknya? Setidaknya ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang konsep keluarga terencana gitu. Kalau kita kan keluarga berencana, KB keluarga berencana tuh. Ini kan konsep keluarga terencana, ngatur. Sudah ngatur berhubungannya, ngatur anaknya. Kalau kebunmu itu sempit, jangan nanam banyak-banyak. Gitu. Ya, tanamanmu nggak akan tumbuh nantinya. Karena lahannya sempit, nggak bagus bagi tanaman itu.
Maka karena gitu aturlah jarak tanamnya. Anak pertama berapa tahun baru punya anak yang kedua. Maka saat itulah ada pengaturannya. Sehingga di masa Nabi mereka tidak ingin punya anak disebabkan karena terlalu berdempetan atau waktunya ataupun jarak usianya terlalu berdekatan. Maka mereka melakukan apa yang disebut dalam bahasa Arab azl. Ain, zal, lam. Kalau Bapak mungkin mau cek di kamus bahasa Arabnya, ain, zal, lam. Atau kalau mau dilihat dalam kamus bahasa Indonesianya, gitu, kamus Arab Indonesianya, tulisannya A Z L, azl. Nah, azl ini apa? Azl ini melakukan hubungan suami istri tapi tidak mempertemukan sperma dalam sel telur. Hubungan terputus katanya gitu. Bukankah mereka sudah melakukan teknik ini? Artinya menjaga jarak antara anak satu dengan anak yang lain. Mereka azl. Sampai mereka lapor, ya Rasul, kami ini azl. Saat melakukan hubungan kami azl. Bagaimana? Apakah kami dosa ya Rasul ketika kami melakukan hubungan secara terputus begini? Maka Nabi tanya, istrimu gimana kalau kamu melakukan azal itu? Gak apa-apa, kami setuju berdua itu. Kalau kalian setuju, ridho, gak apa-apa, terusin aja udah. Kalau gitu bukankah hubungan itu adalah kerjasama antara suami istri, kebaikan keduanya, kenyamanan keduanya? Dulu tekniknya hanya itu. Setelah kemudian manusia menemukan ilmunya, teknologinya, maka digunakanlah alat-alat kontrasepsi namanya. Bukankah ayat ini idenya ada? Alatnya terserah. Sebab nanti alat dengan cara akan berkembang sesuai dengan ilmu dan teknologi. Cuman konsepnya dijelaskan, tidak mempertemukan sperma dengan sel telur, maka nggak akan terjadi kehamilan. Orang dulu tidak punya alat, orang dulu nggak punya ilmu, ya dilakukanlah dengan cara seperti ini. Tapi sekarang dengan menggunakan aneka kontrasepsi. Kalau gitu bukankah itu ngatur, jangan terlalu rapet. Tanaman ditanam dengan rapet, hasilnya jelek. Anak terlalu dempet deket, maka tidak bagus bagi perkembangan anak. Jangan sampai punya keturunan atau punya anak baru gendong-gendong itu tuh, yang paling besar lagi turun, baru mulai diri jalan, yang nomor 2 digendong gitu. Ini kan kelewat dekat, udah gitu udah telat lagi 2 bulan gitu ya. Yang ini nuntun jatuh-jatuh, kemudian yang satu lagi digendong, kemudian saat ini sudah telat lagi 2 bulan ya. Itu terlalu rapet begitu. Yang besar ini belum mendapatkan kasih sayang maksimal dari orang tuanya, yang kedua juga begitu, sementara dia sudah ada lagi penerusnya. Bukankah ini tidak bagus bagi dia dan tidak bagus bagi istrimu? Sama juga begitu. Saya nggak ngerti dulu ketika di samping rumah sudah selesai panen, kemudian dikasih air, udah dilepasin aja, udah begitu, didiamkan aja. Terus orang dulu ngasih ikan, itu bisa 1-2 bulan nggak digarap. Saya nggak ngerti. Saya bilang, kenapa begitu panen nggak langsung nanam lagi aja, bah? Karena saya ngomong sama bapak saya tuh, kan sayang kalau cuma diginiin aja, kasih air aja. Coba tanemin lagi aja. Maka bapak saya dengan bahasa sederhananya bilangnya gini, kalau langsung ditanemin nggak bagus padinya. Kenapa nggak bagus padinya? Karena tanahnya belum ada makanannya. Makanya biarin aja air ngalir, dikasih gitu. Karena dengan air itu mengalir terus, bekas sawah itu nanti akan punya makanan baru lagi. Sebab tanahnya sudah habis makanannya, diambil dengan yang pertama tadi. Makanya didiamin, nggak boleh ditanemin dulu. Begitu logika petaninya. Bukankah itu pun sesuai dengan arahan Al-Quran? Istrimu bagaikan sawah ladang bagi kamu. Cara melakukan hubungannya, kemudian atur jarak tanamnya, sehingga sawahnya bagus, hasilnya bagus, anaknya bagus, ibunya juga bagus. Kan kesian secara mental dengan kejiwaan perempuan ini. Sudah pegang yang ini, gendong yang ini, saat ini sedang dalam kondisi hamil baru lagi.
Bukankah itu tidak baik bagi perkembangan semuanya? Nah, kalau sudah selesai, petani yang baik sudah kemudian dia garap sawahnya, atur jarak tanamnya, maka ketika itulah akan dilakukan yang kedua, perawatan terhadap benih-benih tanaman kamu. Kalau sudah kamu tanam dan tumbuh, petani nggak bakal tinggalin. Biasanya kalau udah sawah sekian bulan itu suka banyak keong katanya gitu. Maka petin tadi turun, diambil keongnya, dibuangin. Kenapa? Ini hama, nanti padinya nggak bagus, dibuangin. Bukankah semua hama dibuang itu supaya perkembangan tumbuhan padi itu jadi bagus. Bahkan bisa jadi dia kasih pupuk. Orang dulu disebutnya urea katanya, urea tuh. Kasih supaya perkembangannya bagus. Nah, bukankah begitu? Kalau kamu sudah menanam dan kemudian sudah tumbuh, maka tugasmu memelihara, bukan tinggalin. Pelihara tanamanmu, bukan kamu tinggalin, kasih pupuk. Setidaknya ketika istrimu itu dalam kondisi hamil, berikan dia makanan-makanan yang baik, ajak dia ngobrol nyaman, jangan sampai batinnya tertekan, karena kalau batinnya tertekan nanti akan melahirkan anak-anak yang tidak lagi baik perkembangan kejiwaannya. Ciptakan suasana yang nyaman, bahkan romantis, karena bisa jadi nanti akan berkembang kepada anakmu. Kasih makanan yang bagus juga buat anak-anak kamu itu. Cari rezeki yang halal. Bukankah begitu logika petani? Bukan sekedar nanam kemudian tumbuh ditinggal, maka nggak bagus perkembangannya. Setelah kamu tanam dan tumbuh, kamu harus ada di situ, kamu berikan pupuk-pupuk yang terbaik. Bukankah itu logika petani? Ya, sehingga akhirnya menghasilkan kehidupan rumah tangga yang terbaik. Nah, kalau zaman dulu begini, orang langsung bisa menerkanya. Zaman sekarang dibilang istri bagaikan sawah ladang, dianggap sebagai pelecehan. Padahal kemuliaan perempuan itu, pilih perempuan yang terbaik, lindungi dia, berikan kebaikan kepada dia. Bukankah ini ayat proteksi terhadap kehidupan perempuan? Bukan melecehkan, tapi orang sekarang bilangnya pelecehan karena istri disamakan atau perempuan disamakan dengan ladang. Ya, itu satu. Bukankah itu meninggikan perempuan? Yang kedua, istrimu pakaian bagi kamu. Disebutlah dia pakaian. Kenapa pasangan hidup kita, istri itu disebut dengan pakaian? Karena gini, dari masa ke masa sejak manusia ada pertama kali hidup di dunia ini, yang namanya pakaian itu kebutuhan. Ya, pakaian itu kebutuhan. Nabi Adam ketika tinggal di surga, dia sudah berpakaian itu. Sampai ketika dia melakukan perbuatan dosa pertama kalinya dengan memakan buah pohon yang dilarang oleh Allah, bukankah pakaiannya dicopot oleh Allah? Kalau gitu manusia pertama saja sudah menggunakan pakaian. Kenapa manusia pertama menggunakan pakaian? Karena pakaian merupakan kebutuhan hidup manusia. Itu pakaian. Kalau gitu, kalau disebutkan istrimu, pakaian bagi kamu, maka Quran ingin menjelaskan kepada manusia, wahai laki-laki, istrimu atau perempuan itu kebutuhan kamu, kamu butuh kepada mereka. Kamu butuh. Kalau itu butuh, maka perlakukan kebutuhanmu sebaik mungkin. Kebutuhan dia itu. Kita butuh makan, maka coba lihat, kita butuh makan. Bukankah kita memperhatikan makanan yang kita butuh? Enggak sekedar kita makan. Bahkan terhadap makanan orang dulu, karena butuh sudah dari zaman awal manusia itu makan. Dulu manusia itu makan tanpa bumbu dan tidak perlu dibakar, zaman primitif. Kalau Bapak buka sejarah kehidupan manusia, bagaimana manusia makan, zaman awal manusia-manusia penghuni gua katanya, itu kan makan ketika dia temukan binatang, kemudian dia bunuh, dia makan langsung. Dia makan, nggak pakai bumbu, enggak. Kita mirip binatang pada masa tersebut, dan memang pada dasarnya kita ini kan sama dengan binatang, hayawan namanya disebutnya. Kalau gitu gaya manusia makan pertama, dia makan aja udah, selesai dibunuh, dia makan. Ketika manusia menemukan api, maka mulai manusia terinspirasi, dagingnya sebelum dimakan dibakar dulu.
Mulai yang terjadi itu sate. Itu kan cara masak paling tercepat tuh. Dia bakar dulu. Karena aroma daging yang terpanggang itu enak dicium oleh mereka itu. Sehingga akhirnya mereka coba potong-potong kemudian dibakar di sebuah tungku, mereka makan, rasanya lebih enak dibandingkan dengan makan mentah, lebih enak. Ini kan budaya namanya. Karena kebutuhan kamu terhadap makan, pertama makan tinggal makan aja udah. Tapi kemudian menemukan sesuatu pakai dibakar. Saat itu manusia mulai menemukan cita rasa pakai bumbu. Makanya sampai dengan zaman sekarang bukankah daun-daunan tetap digunakan untuk membumbui makanan-makanan? Karena ada rasa. Mulai pakai cita rasa. Sudah cita rasa. Bukankah penyajiannya pun bagus sekarang ini? Kita tertarik untuk makan karena cara penyajiannya juga bagus. Makanan yang enak, cara penyajiannya tidak sama, rasanya juga beda. Kalau gitu ketika istri-istrimu adalah pakaian bagi kamu, maka istrimu adalah kebutuhan bagi kamu. Kalau kamu terhadap makanan saja sudah punya cita rasa, lebih kepada istrimu mestinya kamu harus menghargai. Terhadap makanan saja manusia berkembang untuk memakannya secara faktual, kamu harus meninggikan makanan itu dan harus meninggikan perempuan karena itu kebutuhan. Kalau gitu bukankah ayat itu menjunjung tinggi perempuan? Karena makanan, karena pakaian adalah kebutuhan. Kalau gitu kebutuhanmu terhadap perempuan, jangan anggap dia hanya sekedar jadi orang atau jadi lawan, tapi dia kebutuhan. Bukankah kita menghormati makanan itu? Sampai-sampai kita beda makan di tempat ataupun di piring tertentu dengan piring yang lain. Bukankah makanan sama tapi kita nggak nyaman makannya? Bayangin makanan yang sama, sate dihidang di sebuah piring dengan sate dihidang di tempat yang rasanya kotor. Sama-sama sate, bukankah kita lebih menghargai sate di piring daripada sate yang di tempat kotor? Kalau gitu, itu kebutuhanmu saja sudah dihargai seperti itu. Maka hargailah pasanganmu itu. Dulu perempuan tidak dihargai. Lihat ya, ibu, zaman dulu itu perempuan gak dihargai. Ketika dia baru dilahirkan, bapaknya ketika melihat jenis kelaminnya perempuan, bukankah dia gak suka? Sehingga ada budaya dulu di sebagian masyarakat Arab, bukan semuanya kata sementara ulama, begitu dia lihat jenis kelaminnya perempuan, maka dia bunuh hidup-hidup. Kenapa? Rasa malu. Kalau ternyata dia dewasa dan dinikahi, nikahkan sajalah sudah. Karena orang tua menikahkan anaknya kepada seorang laki-laki karena dia bilang mengurangi beban hidup. Zaman dulu kan ngurangin beban hidup. Kalau ada orang yang seneng sama anaknya, ambil. Ada yang minta bawa, gitu kan? Kenapa? Karena anak perempuan dianggap beban hidup, beda dengan laki-laki. Maka akhirnya terjadilah nikah yang tanpa batas. Itu kan wujud tanpa menghormati perempuan. Terus ketika dia jadi seorang ibu, tadi seorang anak dibunuh. Jadi seorang istri, suaminya menikah sampai ratusan, tidak dihargai. Jadi seorang ibu, bukankah Quran mengabadikan orang dulu seorang anak bisa mengawini ibunya? Sehingga akhirnya turunlah ayat Al-Quran, janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang sudah dinikahi oleh bapak-bapak kalian kecuali itu di masa lalu, dan itu kejinya luar biasa. Itulah seburuk-buruk peradaban yang pernah dibuat oleh manusia. Bukankah gitu? Jadi kalau gitu perempuan ada tapi dianggap nggak ada. Atau perempuan ada layaknya binatang. Kalau gitu istrimu pakaian bagi kamu. Kalau itu pakaian bagi kamu, itu kebutuhan kamu. Kalau kamu dengan kebutuhan saja sudah menghormati, bahkan makananmu saja sudah disajikan indah, maka kamu punya kebutuhan terhadap perempuan. Maka tempatkan dia di tempat yang terindah. Terus pakaian. Kalau sudah dia kebutuhan kita pakai, maka barulah kata pakaian itu akhirnya membuat seseorang lebih indah dibandingkan tanpa pakaian. Atau kalau orang itu berpakaian, rasanya lebih gagah dibandingkan tanpa pakaian. Maka pakaian itu dianggap sebagai perhiasan. Orang zaman dulu meskipun, atau bahkan sampai sekarang, meskipun pakai bajunya minim, tapi bagi dia itu luar biasa hebat itu. Kita nih pakai pakaian begini nih, kita anggapnya normal, kita bagus.
Bahkan kalau sudah pakaiannya matching warnanya, rasanya lebih pede tuh biasanya sih. Ya, dibandingkan pakai pakaian yang nggak matching, walaupun nutup aurat, tapi kalau matching kan lebih enak kita. Tapi apakah orang yang pakai pakaian minim itu merasa tidak berpakaian? Dia berpakaian kalau memang adatnya seperti itu. Itu orang-orang Papua kan pakainya minim. Dia pakai koteka. Itu meskipun cuma pakai koteka, orang Papua bilang itu bagus. Itu keindahan. Makanya modelnya macam-macam tuh. Ada yang panjang bener, ada yang pendek gitu. Ya, sampai mungkin saya pernah bilang ada seorang jamaah yang saya kenal, dia ke Papua, terus kemudian si ibu ini pakai jilbab, terus kemudian dia foto di tengah laki-laki Papua pakai koteka 4, dianya di tengah-tengah, di Facebook lagi dipasang. Saya bilang, ibu nggak salah foto kayak begini. Kemudian pakai, maaf Pak Ustadz, dia hapus itu. Asalnya awalnya dia merasa bangga aja, biasa-biasa aja. Tapi bukankah itu sebuah keburukan kalau sampai dipajang di tengah publik? Bahkan dengan mereka pun saya dianggap keburukan. Nah kalau gitu bukankah itu keindahan? Kalau gitu kamu dengan beristri, berpasangan, maka bertambah indahlah kalian dalam kehidupan itu. Terus pakaian itu nutup aurat, artinya tutupilah keburukan pasanganmu, jangan diumbar ke publik tuh pakaian istrimu itu. Jangan omongin keburukan istrimu atau suamimu kepada orang lain, bahkan jangankan kepada orang lain, kepada mertuamu sendiri atau bapak dan ibu istrimu sendiri. Jangan kamu ceritakan, cukuplah kejelekan istri saya yang melihatnya, bahkan orang tua tidak boleh melihatnya. Orang tua saya tidak boleh melihat, orang tuanya dia pun jangan sampai tahu. Bukankah itu hubungan rumah tangga terbaik? Sehingga dua ayat ini seringkali disalahpahami gitu. Paling tidak memahamilah gitu ya. Ada yang memahaminya sebagai pelecehan, ada yang kebingungan maknanya apa. Sehingga akhirnya dalam kajian ini dua tersebut yang tidak memahaminya, inilah pemahaman. Yang dianggap sebagai pelecehan, bukan, ini kemuliaan perempuan. Jadi setidaknya dua ayat ini saya sampaikan untuk menjunjung tinggi seorang perempuan dalam kehidupan manusia. Bahkan Al-Quran menyatakan perempuan diciptakan untuk laki-laki. Kalau dia diciptakan untuk laki-laki, betapa pas Allah menciptakan perempuan untuk laki-laki. Karena biasanya atau kenyataannya selalu saja Allah menciptakan kesempurnaan dalam berpasangan. Ini yang dapat saya sampaikan dalam kajian ini, dan mudah-mudahan bertambahlah wawasan atau mengubah pola pikir kita yang menyatakan Quran itu sebagai ungkapan-ungkapan melecehkan, tapi kita sekarang berdecak kagum karena Quran sebuah kitab suci manusia yang mengagungkan perempuan di tengah pada masa tersebut perempuan mengalami keterpurukan. Sebelum saya akhiri, mungkin ada satu atau dua pertanyaan sebagai bahan diskusinya. Kalau saya sanggup jawab, saya jawab. Kalau tidak, jadi PR. Mungkin ada dari sebelah kanan saya dulu. Silakan. Wireless mungkin. Sebentar. Nanti sebelah sana ya. Sebelah sini dulu. Sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, jadi Takut. menafsirkan Al-Quran. Ini bagus takut karena memang sangat terbatas instrumen-instrumen untuk menafsirkan. Yang berikutnya, ada orang yang mudah menghukumi satu ayat, membaca satu ayat kemudian menjadikan ayat itu dasar hukum tanpa membandingkan dengan ayat lain, tanpa menafsirkannya dengan hadis dan seterusnya. Dia sering dipahami back to Al-Quran. Ada kelompok yang memang seperti itu juga. Artinya saya makin yakin harus hati-hati membaca Al-Quran kemudian menerapkannya itu seperti apa. Apalagi untuk publik. Yang kedua, tafsir Al-Quran itu bergantung juga kepada mufassirnya. Kalau mufassirnya orang Turki, pasti
nuansa kupingnya akan kelihatan. Indonesia seperti itu kan. Karena memang Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh dunia. Sehingga ya ini juga jadi catatan untuk para kaum muda ya, yang ingin jadi mufasir. Yang ketiga, ada satu kritik tentang sekarang disebutnya gender. Kenapa perempuan itu kalau mau menikah gadis harus ada walinya? Berarti perempuan belum merdeka loh di situ. Gitu. Saya baru ya kira-kira baru 2 tahun ini mendapatkan wawasan seperti itu. Tapi saya belum punya kesimpulan. Oh gitu. Memang sangat jauh sih untuk menyimpulkan. Itu aja, terima kasih. Satu lagi. Satu lagi tentang al-ayatan dari Yukadzibu biddin. Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil Al-Fil fil. itu kan tentara gajah. Tafsirannya apa, tentara yang membawa gajah atau sebutan tentara gajah? Itu juga jadi satu tafsiran yang menarik. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya dan perhatiannya gitu ya. Bahwa kalau dibilang takut untuk menafsirkan Quran, saya setuju. Ya. Kita yang tidak punya pengetahuan takut untuk menafsirkan Quran. Nggak boleh sembarangan. Ya, tidak bisa dengan hanya memahami terjemah lantas kita menafsirkannya. Nggak boleh. Apa yang saya sampaikan bukan tafsir saya, tapi saya bisa menjelaskan rujukannya di mana. Karena pandangan para ulama yang saya sampaikan, bukan tafsir saya sendiri. Maka hati-hati dalam menafsirkan, benar. Bahkan kehati-hatian menafsirkan Quran zaman dulu, kalau ada sahabat yang tidak memahami satu ayat, dia cari sahabat lain yang lebih mengerti. Maka selalu saja rujukannya kepada Ibnu Abbas. Ayat ini begini maksudnya apa ya? Kenapa Ibnu Abbas itu jadi rujukan? Karena Nabi menjamin kepintaran Ibnu Abbas ini. Ketika dia baru lahir, kemudian Nabi menggunakan ludahnya, kemudian dioleskan ke bibirnya, lantas didoakan, ini salah satu orang yang pintar nantinya itu. Pintar dia. Sampai kalau Bapak ke Taif, beliau itu dimakamkan di Taif, negeri yang tempat yang nyaman, dingin. Dibuatkanlah perpustakaan Ibnu Abbas namanya. Sampai kepintarannya menginspirasi dibuatkanlah maktabah namanya. Karena pintar, ditanya orang yang dekat dengan Nabi, ditanyain Ibnu Abbas kah itu, Ibnu Mas'ud kah itu, selalu menjadi rujukan-rujukan pertanyaan. Artinya zaman dulu para sahabat tidak sembarangan ketika memahami ayat Quran itu. Ya, nah kalau gitu butuh kehati-hatian, iya, jangan sembarangan. Makanya jangan baru bisa baca terjemah lantas ngomongnya kepanjangan. Ya, kita kan kadang-kadang gitu, karena terjemah kita tidak mewakili. Dan kemudian yang saya catat, tafsir itu tergantung mufasirnya, benar. Maka ada tafsir yang bidangnya hanya hadis aja. Satu ayat ini, hadis yang berkaitan dengan ayat ini. Maka Bapak Ibu bisa baca Ibnu Katsir. Ibnu Katsir adalah pakar yang menjelaskan satu ayat ini, hadisnya ini. Bahkan dia telusuri siapa saja yang baca. Sampai kalau Bapak Ibu baca tafsirnya Ibnu Katsir, bagi orang awam membosankan. Karena sampai ayatnya ditulis, orang yang ngomong ini si anu, sampai sekian puluh orang kita cuma bacain siapa saja. Tapi itulah bentuk ketelitian dia, saya mendapatkan hadis dari si A, si B, si C dan seterusnya. Hanya hadis mendukung ayat itu. Tapi ada pula ulama yang menafsirkan ayat Al-Quran berdasarkan kebahasaannya, bahasa. Biasanya kalau pakai kata ini maksudnya ini. Ada Al-Quran yang menjelaskan tentang sejarah turunnya ayat ini. Maka kalau gitu tergantung kepada mufasirnya. Saya setuju itu tuh. Ada pula berkaitan dengan hukum.
Hukum. Maka Imam Qurtubi adalah seorang pakar untuk hukum itu. Dia sampaikan pandangan ulama ini begini bilangnya hukumnya, ulama ini bilangnya gini, ulama ini bilangnya begini. Sedangkan saya berpendapat begini. Dia tampilkan semua. Itulah namanya beban ilmiah bagi beliau untuk disampaikan. Nah, jadi saya setuju dengan tergantung mufasirnya. Terus kritik tentang gender ini. Ya, kritik tentang gender, perempuan harus menikah menggunakan wali. Kalau gitu dia belum pernah merdeka kalau gitu sampai sekarang ini. Karena sampai sekarang seorang perempuan kalau nikah harus pakai wali. Rasanya pemikiran ini tidak tepat kalau menurut saya. Kenapa seorang perempuan itu kalau menikah harus pakai wali? Karena si perempuan ini anak dari seorang bapak. Saya punya anak perempuan. Dulu saya nggak punya. Menikahlah saya dengan istri saya. Terus Allah mengamanatkan anak kepada saya, perempuan. Maka anak perempuan ini ketika dia dewasa nanti, saya akan menikahkan dengan orang lain. Maka saya akan berlaku sebagai walinya, menyerahkan amanah ini kepada orang lain. Maka disitulah fungsi wali itu menyerahkan amanat itu. Jangankan seorang anak, kalau bapak punya barang yang bapak sayangi dan punya nilai sejarah, apa bapak bakal berikan kepada orang sembarangan? Enggak kan? Kalau gitu siapa yang menerima ini lebih pantasnya, saya akan berikan kepada dia. Si wali ini menyerahkan. Karena bentuk amanahnya, dipilihlah laki-lakinya. Tapi kalau dia sudah menjanda, beda lagi. Sang bapak hanya sekedar menjadi wali tapi tidak berhak terhadap dirinya. Maka as-sayyibu ahaqqu li nafsihi min waliyya. Seorang janda tinggal minta kepada bapaknya, ini calon suami saya, nikahkan pak. Maka si bapak tinggal, ya sudah besok saya nikahkan. Tapi kalau dia seorang gadis, nggak bisa. Kenapa? Kamu amanat Allah dan saya akan memberikannya kepada orang yang tepat. Jangankan anak, bukankah barang berharga kita tidak berikan kecuali kepada orang yang memang punya kemampuan untuk menjaga barang tersebut. Bapak tidak akan pernah memberikan emas 10 gram kepada seorang anak kecil untuk ditaruh di sebuah meja atau ditaruh di laci. Kenapa? Karena anak kecil rasanya tidak bisa memegang emas 10 gram ini. Kalau gitu saya cari yang kakaknya usia 17 tahun, ini tolong taruh di laci sana ya. Emas saja kita carikan orangnya. Bukankah manusia lebih berharga dari 10 gram emas? Sehingga kalau dianggap bahwa itu belum sebuah kemerdekaan, rasanya pikirannya tidak sama dengan wawasan agama Islam ini. Kenapa dia butuh wali? Karena menyerahkan barang berharga kepada orang lain. Tapi kalau barang ini sudah bersuami atau perempuan ini sudah bersuami, maka sang bapak hanya sekedar besok saya nikahkan, selesai sudah. Nah, berkaitan dengan al-fil, tentara bergajah, yang saya baca tafsirnya, mereka membawa beberapa ekor gajah besar. Sehingga karena besarnya gajah tersebut dan uniknya dia, karena biasanya berperang menggunakan unta atau kuda, tapi ini dia datang dengan membawa gajah, sehingga keunikan itulah yang menyebabkan mereka disebut tentara bergajah. Walaupun pada saat itu mereka bawa kuda dengan unta. Maka sebutan bergajah karena keunikannya, ada gajahnya. Ada beberapa ekor gajah besar. Wallahu a'lam. Itu yang saya baca dalam tafsirnya. Silakan Bapak, wirelessnya mungkin dipindah. Ya? Oh, masih ada. Nggak kelihatan, maaf Bapak, kehalangan tembok. Saat ini ada kontroversi antara Islam Nusantara dengan satu golongan. Ya, memang Islam itu adalah seluruh manusia, tapi disesuaikan dengan di mana Islam itu berada. Ini yang berkembang. Itu mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bisa menjelaskan orang yang mengungkapkan Islam Nusantara, gitu ya. Saya tidak mampu menjelaskannya karena saya tidak melabeli Islam Nusantara, gitu. Ya, jadi saya tidak sanggup menjawabnya karena saya bukan pencetus ide Islam Nusantaranya. Sedangkan Islam itu rahmatan lil alamin, gitu. Sehingga
akan lebih mudah ketika kita menyebut rahmatan lil alamin dibandingkan kenusantaraannya. Begitu Bapak, maaf saya tidak bisa menjawabnya karena saya bukan pencetus idenya. Saya tidak sepakat dengan pandangan itu, tapi wallahu alam bagaimana pencetusnya. Begitu kurang lebih Bapak. Sama-sama. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kenapa Pak? Kemudian dikaitkan dengan pertanyaan Bapak tadi dalam menerjemahkan sesuatu atau perumpamaan sesuatu itu harus kita mengikuti ayat-ayat yang lainnya. Pernah saya baca suatu buku bahwa pengertian istri itu adalah ragamu. Adalah pengertian yang pertama adalah masalah konsep manusia. Yang sangat menentukan itu adalah nasabnya, laki-lakinya itu sendiri, kromosomnya, jenis kelaminnya. Kemudian baru yang lain-lain mengatur sebagai dia seorang petani. Jadi petani itu pertama-tama dia yang memikirkan apa yang harus saya tanam. Setelah itu, kalau sudah dia tetapkan apa yang dia tanam, kemudian apa yang saya butuhkan untuk tanaman ini. Iya. Dan kemudian bagaimana mengaturnya. Baik. Iya. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Terima kasih atas penambahannya. Bahwa ketika bicara tentang istrimu adalah ladang bagi kamu. Kalau gitu ladangnya cuma satu, tapi kamu selaku petani yang menentukan mau nanam apa. Kamu punya ladang ini, kamu pengen panen cabai, maka yang kamu berikan atau kamu semaikan bibit cabai, tumbuh cabai. Di ladang yang sama kamu pengen panen pisang, tanamkan pisang, kan kamu. Sedangkan perempuan itu hanya sifatnya menerima saja, ladang itu nerima. Jadi kalau gitu petani yang aktif perempuan atau ladang pasif. Dia hanya akan menumbuhkan apa yang kamu tanam. Maka sehingga akhirnya ada ulama yang menyimpulkan ini pun bagian dari keilmuan sekarang bicara tentang kromosom. Bahwa kromosom laki-laki itu kan XY. Sementara kromosom perempuan kan XX. Dari kromosom ini yang menentukan jenis kelamin. Kalau kromosom X-nya laki-laki ketemu X perempuan, ya hasilnya XX, akan lahir perempuan. Tapi kalau yang Y ketemu yang X, maka lahirlah jenis kelamin laki-laki. Maka jangan salahkan istrimu mengandung kemudian lahir anak laki-laki atau anak perempuan. Karena itu hasil tanam kamu, bukan dia. Dia hanya sekedar menumbuhkan saja. Jadi kalau gitu, ketika ini laki-laki, ya dari kamu, bukan dari perempuan itu. Kamu yang nanam, dia hanya sekedar menumbuhkan. Kamu tanam padi, dia tumbuhkan padi. Nggak mungkin kamu tanam padi, tumbuh bawang. Pasti ada petani lain yang garap di situ. Ya, saya nanamnya padi Pak, kenapa tumbuhnya bawang? Ah, itu namanya ada petani lain. Sehingga sekedar lelucon begini Pak untuk mengakhiri kajian ini, gini. Ini ada orang yang kemudian melahirkan anak, kemudian anak ini mulai bisa bicara gitu ya. Ini sekedar lucu tapi pas gitu. Ketika anak ini sanggup mengatakan satu kata tentang keluarganya, maka 2-3 hari kemudian yang disebut meninggal. Kalau dia bilang nenek, bisa dibilang nenek. Maka si nenek 3 hari kemudian meninggal. Dia bilang kakek. Ketika pertama kali bilang nenek meninggal, orang belum punya pikiran tuh. Biasa aja. Begitu kakek dia sebut, 2-3 hari kemudian kakeknya meninggal. Mulai bapaknya mikir, kok ini anak kalau nyebut orang 2 hari kemudian meninggal. Terus dia bilang, bibinya meninggal dunia. Kalau sudah dibilang gitu. Paman, uanya meninggal. Akhirnya satu masa si anak ini nyebut papa. Bapaknya udah deg-degan. Mati berarti ini. Udah disebut kan? Akhirnya si bapak ini nulis wasiat karena dia sudah dipastikan bakal meninggal kalau anak ini udah nyebut. Maka 2 hari kemudian suaminya tetangga meninggal. Suaminya tetangga yang meninggal. Berarti kan bapaknya ini tetangganya sebenarnya sih gitu.
Nah kalau gitu, kalau ada di tanam padi muncul kelapa, pasti ada petani lain yang garap gitu ya. Jadi itulah kromosom, sehingga akhirnya ini pun bentuk pengetahuan atau keindahan Quran, bahkan teknologinya luar biasa yang ditemukan oleh manusia sekarang ini. Sehingga dua ayat ini mengagungkan perempuan, bukan melecehkannya. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas undangannya, mohon maaf atas kehilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.